Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Silaturahim, setelah kita dengarkan Nasir Denhas, kita dengarkan seorang narasumber yang tahu malang melintang di pentas politik nasional. Pengamatan beliau sangat tajam. Bahkan Pak Jafas dari Banyuwangi itu bilang ini dukun politik apa gimana? Kita dengarkan pagi hari ini spesial di hari Ahad bersama Mas Tony Rosid. Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Ihsan. Alhamdulillah sehat pagi ini. Pendengar radio ini di hari yang penuh berkah ini kita akan dengar ini pengamatan dari Hang Heng Hong yang terjadi di akhir pekan ini terhadap pencalonan presiden cawapres di mana Nasdem, PKS, dan Demokrat, koalisi yang lama ini akan berganti partner dengan Cak Imin, ya, Mohaimin Iskandar dalam gerbong PKB-nya. Apa yang Mas Tony lihat ini? Apa dinamika apa yang sedang terjadi dan bagaimana Pak SBY kok sedemikian bapernya menerangkan kepada masyarakat? Akankah akan bisa bergabung lagi dan bagaimana sikap dari PBNU juga berbagai kisah lainnya? Akankah KPK akan melangkah lebih jauh dan apa yang dilakukan langkah catur dari Surya Paloh ini? Kita ingin dengar dari Mas Tony Rosid perkembangan terakhir dari gonjang ganjing urusan pencapres dan cawapresan ini. Silakan Mas Tony. Foto. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil dimanapun berada. Ada daya kejut yang beberapa waktu yang lalu muncul dan kemudian membuat heboh seolah-olah memencet semua sendi-sendi kehidupan politik di Indonesia. Kenapa? Karena memang Cak Imin dianggap orang yang tidak mungkin ke Anies atau minimal tidak berani untuk berdampingan dengan Anies karena Cak Imin itu berada di koalisi bersama dengan Pak Jokowi dan yang lain-lain. Terus kemudian Cak Imin itu sendiri adalah orang yang dianggap punya kasus. Padahal kalau itu dikasuskan, kalau dianggap sebagai sebuah kasus, mestinya itu sudah diselesaikan. Karena tahun 2012 sudah 13 tahun yang lalu. Ini yang mestinya harus menjadi sebuah pertanyaan bagi publik. Tetapi ternyata Caimin punya nyali, Caimin bermanuver, Caimin melakukan sesuatu yang menurut dia paling tepat, paling pas. Dan disitulah kemudian dipasangkan Anies dengan Caimin. Pemasangan dua orang ini karena ada simbiosis mutualisme, ada saling keterbutuhan. Sebelum bicara soal itu, seringkali orang selalu melihat atau menyamakan elektabilitas personal dengan elektabilitas pasangan. Ini beda. Ada orang yang elektabilitas personal sebagai cawapres itu tinggi, tapi ketika dipasangkan justru mendongkrak atau sama, tidak membuat kenaikan dari elektability itu. Kenapa? Karena memang irisannya sama, ceruk pendukungnya sama. Kalau sama ceruk pendukungnya, ngapain juga mengambil orang itu? Yang dibutuhkan adalah ketika itu dipasangkan kemudian menambah elektabilitas bagi pasangan. Jadi individu katakanlah 30% dengan berpasangan jadi 40%, 50%, 57% dan sebagainya. Nah ini yang kemudian ada di dalam diri Anies dan Caimin. Caimin secara personal ketika disurvei elektability sebagai cawapres itu kecil, tetapi ketika dipasangkan Anies ini akan mendongkrak menjadi trigger naiknya elektabilitas bagi Anies itu sendiri. Kalau kita lihat Anies itu lemah di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, ya, yang basisnya mayoritas adalah Nahdien. Oleh karena itu Anies butuh sosok yang bisa mendampingi Anies sehingga elektabilitasnya bisa naik. Tidak ada irisan antara Anies dengan Caimin dalam konteks ini. Pendukung Anies bukan pendukung Caimin, pendukung Caimin bukan pendukung Anies. Kalau digabungkan maka itu akan menjadi menaikkan. Kalau kemarin elektabilitas Caimin juga kecil sebagai cawapres karena memang orang ragu apakah mungkin Caimin akan mendapatkan tiket menjadi cawapres. Ketika itu betul
menjadi cawapres, tentu saja ini menjadi trigger kenaikan dari elektabilitas dari Caimin itu sendiri. Ini yang harus dibaca sebagai variabel-variabel tambahan, sehingga kita membuat analisis politiknya itu menjadi analisis yang mendekati untuk kebenaran. Nah, ketika kita membuat semua datanya yang agak lengkap, dari situlah kemudian kita membacanya, bagaimana data itu bergerak dan ke arah mana pergerakan itu. Nah ini jadi sementara Caimin butuh Anies. Saya seringkali di berbagai media termasuk di Rasil itu sendiri, ketika ditanyakan tentang Prabowo Caimin, saya bilang gitu kan, ya kecil kemungkinan jadi. Bahkan pernah saya sampai ekstrim mengatakan ya 1000% itu nggak jadi gitu. Dan hari ini dibuktikan bahwa memang betul-betul nggak jadi. Kenapa? Gini cara menganalisisnya ya. Orang itu seringkali membuat analisis politik itu berdasarkan perasaan. Boleh Anda itu mendukung siapa, tapi tetap membuat analisis politik itu harus berbasis dengan data dan harus membuat visual analisisnya dengan teori gitu. Jadi begini. Kalau kata Prabowo, Prabowo dengan Caimin kenapa tidak jadi? Ini saya bongkar rahasianya. Yang pertama, menurut Pak Prabowo itu dalam berbagai survei, kalau dipasangkan dengan Caimin nggak naik, itu elektabilitasnya nggak menambah secara signifikan. Kenapa? Agak beririsan konstituen pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Caimin. Ya bagaimana mungkin itu akan menaikkan elektabilitas? Yang kedua, Pak Prabowo ini tidak independen. Artinya apa? Ada orang penting yang diajak bicara sama Pak Prabowo untuk bahkan dominan menentukan terkait dengan capres Pak Prabowo. Nah, orang yang diajak atau orang yang sangat berpengaruh terhadap Pak Prabowo ini tidak suka tokoh yang selincah Caimin, yang agak dominan seperti Caimin, yang ketika bernegosiasi akan bisa berpotensi dikerjain dan didominasi oleh Pak Caimin. Nah, dari dua faktor ini misalnya, ya itu agak sulit untuk menyatukan pasangan antara Prabowo dengan Caimin. Saya sudah katakan berulang kali dan ternyata ditunggu oleh PKB. Kenapa harus 1 tahun? Ya kalau itu kemudian dianggap waktu yang tepat ya untuk keluar, ya itu soal lain. Nah, kayaknya memang dengan hadirnya PKB, dengan hadirnya atau masuknya Golkar ke kubu KIR ini, terus kemudian Caimin juga tidak diajak bicara soal merubah nama KIR menjadi yang lain itu, terus mengkerucut nampaknya kalau nggak Gibran itu melalui proses MK atau Erick Thohir, ya maka peluang meyakinkan kepada diri PKB ini udah nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kalau udah nggak mungkin, ngapain juga ditunggu, menunggu sesuatu yang halu katanya. Kalau sekarang bahasanya kan halu, kan? Menunggu sesuatu yang halu. Nah, karena itu Caimin mengambil udah ketemu, saya mendapat informasi sudah ketemu, ngobrol sama Pak Ganjar tiga kali. Tetapi harus juga kita sadari, Caimin dengan Ganjar lagi-lagi sama dengan mirip dengan Prabowo. Caimin dengan Ganjar di Jateng dan Jatim itu kan sebenarnya sama, beririsan. Kalau ngambil Caimin tidak menaikkan elektability. Terus kemudian yang kedua ini Ibu Mega sebagai penentu dari koalisi dari capres-capresnya PDIP itu juga rasa-rasanya akan kewalahan kalau harus menghadapi Caimin bernegosiasi. Caimin ini terlalu lincah gitu. Kalau sama Anies misalnya mau diputuskan sama Anies gitu, ini sama-sama cerdasnya orang gitu loh. Artinya setara dalam bernegosiasi, setara dalam berdiskusi, sama-sama bisa membaca, sehingga disitulah kemudian bisa saling berjalan bersama. Ini prediksi saya soal itu. Jadi karena itu dalam soal pemasangan ini menurut saya bagi Anies yang paling tepat memang Caimin. Bagi Caimin yang paling tepat adalah Anies. Disinilah simbiosis mutualisme menjadi sebuah lokomotif yang peluangnya lebih besar untuk memenangkan berkontestasi di 2024 dalam Pilpres. Adapun kemudian ada yang kata orang baper, menurut saya nggak baper itu. Pak SBY itu tokoh yang sangat
pandai ya memainkan sebuah drama, sebuah peristiwa untuk mengambil sebagai sebuah momentum untuk menguntungkan Partai Demokrat atau apa yang diinginkan oleh Pak SBY. Gitu. Jadi saya tidak melihatnya dalam politik ini soal bapernya, tapi saya melihat ini adalah permainan yang canggih yang sedang dimainkan oleh Pak SBY bersama Demokrat atau Demokrat yang dikomandoi oleh Pak SBY. Ini sebenarnya kalau saya baca ingin menaikkan daya tawar Pak SBY ke partai-partai yang lain. Gitu kan. Yang lain. Pak Anies begini loh, aku jelas akan aku tawar. Pertanyaannya adalah yang perlu kita lacak, sudahkah ada komunikasi dan negosiasi antara Demokrat dengan calon-calon yang lain? Ini silakan cari, silakan dibahas. Silakan kalau ternyata ada, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Pak SBY saat ini, kalau kita bicara ya, kalau benar ada negosiasi, ada komunikasi intens misalnya dengan calon-calon lawan Anies, artinya di koalisi yang lain atau bakal capres yang lain, ya maka apa yang dilakukan oleh Pak SBY pada saat ini adalah drama untuk menaikkan negosiasi atau menegaskan bahwa memang apa yang ingin saya berpindah itu saya buktikan hari ini. Ini sebagai sebuah momentum. Yang kedua, mencari simpati publik. Ya, saya tertarik dan ini sukses dilakukan oleh Pak SBY pada saat Pilpres 2004. Jadi legitim dengan dikatakan jenderal karena oleh Pak almarhum Taufik Kemas, dan itu kemudian diambil sebagai sebuah trigger naiknya Pak SBY untuk masuk di kontestasi 2024. Tapi publik kan juga tahu apa bukan perjanjian ya, apa komunikasi sebelumnya yang dilakukan oleh Ibu Mega dengan Pak SBY yang katanya Pak SBY dipanggil, dan ini perlu diklarifikasi informasinya ya. Tapi rumor yang beredar di masyarakat kan Pak SBY dipanggil oleh Ibu Mega, ditanya nyalon atau tidak, Pak SBY tidak nyalon, tapi kemudian nyalon. Itulah politik gitu loh. Jadi kalau kemudian Pak SBY menggunakan diksi pengkhianatan, ya bisa balik kepada dirinya sendiri. Apakah Pak SBY tidak berkhianat kepada Bu Mega? Gitu. Terus kemudian pertanyaan saja. Ya, terus kemudian juga banyak tanda-tanda yang membuat Pak SBY ini seperti drama itu. Contoh misalnya dengan adanya koalisi KPP, koalisi perubahan untuk persatuan, ya di situ Demokrat mengunci, menyandra koalisi ini, ya kalian tidak akan bisa nyalon, tidak akan bisa punya tiket di sini kalau tidak mengambil AHY sebagai cawapres. Kenapa? Karena AHY ini ada Demokrat, PKS sama Nasdem nggak cukup, gitu kan? Satu-satunya pilihan yang bisa Anda ambil itu adalah AHY sebagai dan di situ kemudian ada proposal yang dilakukan oleh Anies sih, yang kemudian banyak cerita yang diungkapkan Sudirman Said dan sebagainya, diungkapkan oleh Pak SBY juga, diungkapkan oleh orang Demokrat juga, ya. Kemudian disampaikan memang AHY satu-satunya. Proposal ini juga disampaikan kepada AHY, pada Pak SBY, disampaikan kepada PKS, disampaikan pula kepada Nasdem, tapi Nasdem nolak. Gitu. Pertanyaannya, kalau Nasdem nolak nggak dapat tiket juga kan? Anies sudah berusaha realistis merayu Nasdem, bahkan bersitegang, setahu saya informasi yang beredar, bersitegang dengan Nasdem, gitu loh, sempat bersitegang dengan Surya Paloh, dengan Ali, karena ingin memohon kepada Surya Paloh dan Ali untuk bersikap realistis, menerima AHY sebagai capres. Surya Paloh cerdas, Surya Paloh bilang begini, AHY alternatif terakhir, kalau sudah nggak ada yang lain, ini realitas politik. Ternyata ada Caimin. Pada saat Caimin, informasi yang saya dapatkan, Caimin ingin ketemu sama Surya Paloh, kemudian membicarakan tentang pasangan capres-cawapres, koalisi bersama. Setelah itu kemudian Anies diundang, begini, Anies bilang, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak membuat keputusan apapun, tapi saya harus konsultasi dengan tim 8. Pulanglah, saya tidak harus berada di sini, saya harus keluar dari sini. Ya, ini biarlah menjadi bagian daripada
komunikasi Nasdem sebagai partai pengusung Anies dan salah satu partai pengusung Anies dengan Caimin. Kemudian setelah itu Anies mencoba menghubungi SBY maupun AHY, katanya informasinya ya, ini juga diungkap oleh Sudirman Said dan yang lain-lain, itu bahkan berkirim surat, tidak diangkat, tidak ditanggapi, tidak di sini, tidak di ini, gitu kan. Ya boleh jadi ini spekulasi, boleh jadi ini Surya Paloh sudah menemukan itu. Boleh jadi juga dengan nama spekulasi, boleh jadi juga inilah momentum untuk exit, exit yang direncanakan ya. Kira gitu, ini namanya sebuah spekulasi. Ini exit yang direncanakan. Apa susahnya sih kemudian membuka telepon atau menerima, menjawab, merespon dan berdiskusi, kan bisa menolong dan juga didatangi. Apakah rentetan peristiwa? rentetannya ini peristiwa seperti itu. Demokrat ini SBY dan AHY ini juga kan jadi bingung, kita kan memperjuangkan AHY atau negara, jadi kita agak bingung bagaimana nih nasibnya seperti layangan putus, akankah dia bisa kembali lagi kepada koalisi ini atau apa yang Mas Tony lihat dari percaturan yang ada ini, Pak? Iya, yang kedua yang ini selanjutnya ya saya ingin katakan yang seringkali menyerang, saya lanjutkan dikit, yang seringkali menyerang dengan bahasa berkhianat itu satu partai koalisi itu berkhianat, itu kan juga dari pihak Demokrat juga, ya membuat menjadi tidak solid. Kalau kemudian kita bicara dengan konsisten dari tiga partai itu dengan komitmen-komitmen yang ada, kan sudah disepakati capres diserahkan kepada Anies Baswedan. Pertanyaannya, ketika Anies Baswedan menentukan capres, kok kemudian berangnya setengah mati? Ya, kok antara yang tertulis dan diungkapkan itu tidak sesuai dengan sikap hari ini. Itu. Nah, bagaimana kemudian nasib Demokrat? PSBY juga menyindir ada seorang menteri aktif yang menawarkan koalisi baru, yaitu PKS, kemudian PKS, Demokrat dengan P3. Ya sebut saja yang dimasukkan itu kan Sandi lah. Betul. Nggak usah ini Sandi, dan dari awal juga sebelum ini mencuat Sandi kan juga sudah bicara membujuk PKS akan bikin mall baru dan sebagainya. Tapi itu akan sulit. PKS itu kemudian keluar dari Anies, ya habis ya. Habis. PKS akan menjadi sasaran tembak dari seluruh relawan Anies, gitu kan. Mungkin relawan Anies sudah tidak berpikir Anies menang atau tidak, tapi justru akan menyerang balik terhadap PKS. Kalau Demokrat kan sekarang sudah mulai ini, ya pelan-pelan mulai kebuka. Tetapi bagaimana nasib Demokrat itu sendiri? Sekarang Demokrat akan berkomunikasi dengan capres-capres yang ada. Kalau ke Mega nampaknya agak sulit. Ya. Terus kemudian ke Prabowo dengan posisi Demokrat yang seperti sekarang ini lemah. Kalau kemarin Demokrat masih ada menjadi bagian daripada Anies, dia posisinya kuat untuk melakukan daya negosiasi dengan misalnya Gerindra, gitu kan. Aku keluar dari sini. Apalagi sekarang Gerindra udah gemuk, ada Golkar di situ, ada ini. Artinya tidak terlalu butuh-butuh amat terhadap partai baru. Butuh amat terhadap Demokrat. Nah, dalam konteks ini justru menyulitkan. Nah, bagaimana ke depannya Demokrat ini? Boleh jadi Demokrat itu ke koalisi ke koalisi membentuk baru namanya agak sulit. P3 itu agak sulit keluar dari PDIP karena punya histori pada saat kemarin histori sebelumnya ya. Kemudian juga PKS agak sulit untuk membuat poros baru dengan Demokrat dan P3. Dan tidak bisa dikendalikan PKS ini kecuali oleh konstituennya sendiri. Demokrat kemungkinan ke PS, tapi kalau di PS daya tawarnya sangat rendah untuk saat ini. Ada masuk sudah lah kasih ini, kalau ada nggak mau ya sudah, kami nggak butuh lagi, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Apakah kemudian ketika seperti itu akan kembali ke Anies? Agak berat juga. Tapi sebenarnya kalau Demokrat itu bertahan di Anies, dia naikkan saja daya tawarnya. Oke.
capres bukan AHY. Gitu, kami terima, kami tetap berada di sini. Kami apa kompensasinya? Itu. Gitu, Anda tidak bicara. Nah itu daya tawarnya akan sangat tinggi dan dia dianggap sebagai asabiqunal awwalun. Itu yang Tetapi kalau kemudian dia merasa bahwa di luar tawarannya lebih besar, ya takutnya halu juga. Karena apa? Karena daya tawar hari ini Demokrat tidak seperti ketika Demokrat masih masuk di dalam koalisinya. Waktu sudah berubah. Koalisi perubahan untuk persatuan. Begitu Pak. Mas Tony, pemilihan tempat untuk deklarasi juga kemarin luar biasa. Rumah Yamato, Hotel Yamato. Ini juga menjadi sebuah keputusan yang Oh, ini di Surabaya ini. Ini kan di Majapahit ya. Dan Mas Tony, cebong kampret katanya akan hilang dengan koalisi ini. Yang saya mau tanya adalah apa sikap PBNU dan Gus Durian dalam hal ini melihat Cak Imin? Akankah ini menjadi sebuah rekonsiliasi atau akan biasa-biasa saja, Mas Tony? Momentum untuk rekonsiliasi. Kalau ya PBNU berpikir progresif. Kenapa? Karena kalau Anies, inilah momentum PBNU untuk memberikan dukungan karena potensi dan peluangnya untuk menang besar. Disitulah ikut berlayar bersama-sama. Tapi secara bijak, kalau memang tentu tidak secara vulgar. Karena PBNU NU itu kan hitoh, tidak ikut berpolitik praktis. Meskipun secara personal pengurus-pengurusnya melakukan politik praktis. Dalam konteks ini menurut saya ini layar sudah berkembang dan susah untuk ditahan menuju kepada kemenangan kalau tidak ada masalah dengan Anies dan Caimin di tengah jalan ya. Ini peluangnya menang sangat besar sekali. Ini menggerogoti suaranya siapa? Ganjar di Jawa Tengah, Jawa Timur, sekaligus ya menggerogoti yang NU, sekaligus menggerogoti suaranya Prabowo. Ini sebentar elektabilitas akan berubah. Meskipun ada sebagian orang yang tentu ada dampak negatifnya juga, ada dampak resikonya juga. Sebagian orang yang nggak suka sama Caimin itu keluar. Tapi hitung-hitungan saya yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Yang keluar lebih mudah dipahamkan daripada orang yang masuk kalau tidak diambil. Paham ya? Paham ya? Iya. Dan ya dalam konteks semoga pemirsa juga pendengar juga semuanya paham maksud saya gitu. Jadi lebih mudah dipahamkan karena masih ada komunikasi ya yang lebih intens. Sehingga kalau keluar ya baper sedikit lah, biasa namanya pendukung kan baper gitu kan. Ini akan menjadi tantangan cukup berat bagi bagi Pak Prabowo maupun bagi Ganjar Pranowo. Tetapi satu hal memang yang sebagaimana ditanyakan oleh Pak Ihsan, ini perlu menguntungkan bagi warga Nadien punya cawapres. Terus kemudian juga PKB kan memang warga Nadien, Caimin juga PMII Nadien, sehingga sekarang PMI dan PMII menjadi satu untuk berkampanye buat Anies Caimin yang disebut tadi teriak-teriak itu Amin. Amin. Sekarang sudah ada di media Indonesia nih Amin, kata namanya Amin. Amin. Terus kemudian bagaimana dengan Gus Durian? Menurut saya memang kelompok Gus Durian ya wajar kemudian ada 1-2 yang ini, tapi puncaknya sendiri tidak perlu kemudian kontraproduktif berhadapan dan ikut menyerang Caimin. Gelombang kalau sudah besar itu kan ikut saja menurut saya, tidak apa. Ini dalam politik ya. Tapi kecuali kalau memang tidak ada kita air sama api, tetap dalam politik kan fleksibel ya. Dalam politik itu fleksibel. Artinya hari ini koalisi dengan siapa, besok koalisi dengan siapa, kapan koalisi ketika pilkada koalisi dengan siapa, pilpres koalisi dengan siapa, milih gubernur di sana koalisi dengan siapa, bupati di sini koalisi dengan berapa, realitas politiknya seperti apa. Harus memang
Politik itu memang fleksibel selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang orisinil ya, prinsip-prinsip yang sangat sangat sakral ya. Kalau cuman karena ada histori yang tidak baik, saya pikir hidup ini masih bisa diperbaiki. Karena pemilihan ini kan bukan hanya presiden, nanti kita banyak lihat yang unik-unik lagi di antara gubernur, wali kota. Satu hal memang kita memang untuk bangsa ya. Satu hal memang bagaimana berorientasi untuk bangsa. Ya semua harus mendapatkan kepentingan untuk bangsa kita. Bukan untuk masa lalu, bukan untuk untuk etnis, bukan untuk organisasi, kelompok dan sebagainya. Pak Astoni, untuk banyak orang menunggu pekan-pekan depan, akankah kardus duren dan durian ini akan menjadi sebuah masalah? Adakah ban serep dari PKB ini atau ada cerita lain di balik ini? Karena Mahfud MD sudah bilang ya, Menko ini kalau sudah masuk pemilu kagak ada lagi urusan pengadilan. Apa benar demikian atau bagaimana, Mas? Iya, karena Mahfud MD tidak boleh, ya udah ada kesepakatan ya, saya tahu, ya saya pernah dengar, ya kesepakatan untuk tidak mentersangkakan mereka yang akan menjadi calon presiden maupun wakil presiden, karena itu akan yang bicara cocok kalau Mahfud MD, karena itu bisa menjadi trigger terjadinya terjadinya kegaduhan yang mengganggu terhadap stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Gitu. Jadi itu menurut saya ya ada benarnya juga kalau berkaitan dengan calon-calon ini. Tapi berkaitan dengan yang lain ya silakan saja. Tapi berkaitan dengan calon baik capres maupun cawapres, kalau sudah dideklarasikan memang itu berpotensi melahirkan kegaduhan dan konflik sosial jikalau kemudian ada proses hukum terjadi. Insyaallah. Terakhir Mas Tony, biar pendengar ini tambah segar ingatannya di hari pagi Ahad ini, pesan Mas Tony buat seluruh pendengar Radio Silaturahim, karena banyak yang kebingungan ini ya, pemerhati masa depan ini, sehingga mereka hanya bisa berselawat saja, selawat asgil pulang dibacanya. Gimana Mas Tony? Ya, utamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain. Negara ini butuh masa depan yang lebih baik untuk kita, sisa hidup kita, dan juga untuk anak cucu kita. Mari kita mengambil referensi dari para pahlawan, mengambil referensi dari para founding fathers, mengambil referensi dari para pendiri bangsa ini yang dengan mereka kelas menengah atas, mereka orang-orang yang relatif sejahtera, mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi dengan status sosial yang menengah ke atas itu, hanya mereka berpikir untuk bangsa dan negara, mengeluarkan semua tenaga dan keringat yang ada, bahkan menumpahkan darah mereka demi bangsa dan demi anak cucu mereka. Dan kita adalah pewaris, penikmat dari apa yang sudah mereka perjuangkan. Mari kita jadikan itu sebagai sebuah referensi untuk melahirkan spirit kebangsaan, spirit kenegarawanan, dan spirit patriotisme demi NKRI ke depan. Ya, yang kedua, jadi masyarakat pada awam atau masyarakat pada umumnya gitu loh. Mari kita menjadi orang yang agak cerdas, ya nggak usah cerdas amat lah, agak cerdas untuk melihat drama-drama politik yang sedang dimainkan oleh para politisi menjelang Pilpres 2024, sehingga kita tidak ikut larut dalam gendang mereka, dalam permainan mereka yang pada akhirnya bisa membuat satu dengan yang lain itu benturan, satu dengan yang lain saling cemooh, dan itu tidak baik untuk komunikasi kebangsaan kita. Kita tetap harus bersatu ya untuk NKRI, bersatu untuk bangsa dan negara, dan diawali dengan munculnya Anies dan pasangan Anies dengan Caimin ya. Ini meminimalisir keterbelahan yang ada, menghilangkan apa yang disebut dengan kampret dan kadrun dalam konteks konflik sosial yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, mari kita semua
untuk menatap masa depan yang lebih cerah dengan memilih pemimpin yang terbaik sesuai dengan pikiran dan hati nurani kita, sesuai dengan kewarasan kita, sesuai dengan kemandirian dan objektivitas kita, sesuai dengan istihad yang tidak emosional, istihad yang rasional dan tidak emosional dari diri kita. Amin. Terima kasih Mas Tony Rosid pagi ini 30 menit menemani pendengar di seluruh jagat raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.